أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barokah ini kita berjumpa lagi di sebuah program acara yang sangat bermanfaat dan juga sangat inspiratif buat kita semua. Di mana lagi kalau bukan di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Nah, di acara kita kali ini tidak hanya yang hadir studio boleh curhat kepada Ustadz, tapi yang di rumah juga boleh curhat dengan cara mengirimkan video pertanyaannya ke Instagram kita yaitu @tomboatiertv. Silakan di follow dulu @tomboatiertv. Nanti insya Allah videonya langsung dijawab oleh Ustadz kita. Dan alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita telah kedatangan Ustadz muda. Beliau ini termasuk sahabat saya yang udah lama nggak ketemu. Benar. Yaitu Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah satu judul film bareng ya Ustadz? Siap. Alhamdulillah bareng. Bertahun-tahun nggak ketemu di acara ini. Berkah acara ini Ustadz ya? Berkah insya Allah. Berkah acara ini insya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum saya ngobrol lebih jauh dengan Ustadz Zaki Mirza, saya minta izin ngobrol dulu, nyapa ibu-ibu ya Ustadz ya. Saya ingin menyapa dulu ibu-ibu yang pakai hijab warna loreng-loreng ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? As-Salimah Klender. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, terima kasih. Dan berikutnya di samping saya ini ada yang pakai hijab atau jilbab warna kuning. Kuning-kuning merona ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Dari Majelis Taklim apa ini? Al-Mubarok Cempaka Putih. Alhamdulillah kita telah kedatangan ibu-ibu yang cantik-cantik Ustadz. Ya. Membuat kita segar Ustadz ya. Alhamdulillah segar-segar. Segar-segar semua ya. Nah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tema kita hari ini yaitu tentang rumput tetangga terlihat lebih hijau. Jangan sampai salah ya Bu ya. Suami tetangga terlihat lebih ganteng. Astagfirullahaladzim, jangan sampai seperti itu Bu ya. Yang ganteng adalah yang halal buat kita. Bener Bu ya? Suami sendiri di rumah. Oke Bu. Ustadz Zaki. Iya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Siap. Nah, mengenai tema rumput tetangga terlihat lebih hijau. Ini sangat dekat dengan keseharian kita sehari-hari Ustaz. Iya. Mungkin di rumah kadang lihat tetangga beli motor baru ya Bu ya. Hati terasa panas. Ya Bu ya. Bukan air aja yang panas Bu ya kalau mendidih Bu ya. Hati terikut panas, ikut-ikutan panas. Ya Allah. Ada tetangga beli kulkas baru masih ada kardusnya juga debar-debar, panas juga. Karena iri, ya Allah, astagfirullah. Gimana Ustaz cara menanggapinya? Silakan, tafadhol. Siap. Izin ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa RTV dimanapun Anda berada, ibu-ibu semua yang hadir, saudara saya Ustadz Khalidi, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Selamat. Subhanallah, pagi ini saya ngimpi apa semalam ya? Ketemu ibu-ibu yang Bidadari Ustadz ya? Ini namanya bidadari turun dari surga. Tapi nyangkut di genteng begini.
Baik, emang kalau ngomongin masalah rezeki, rezeki itu luas banget Ibu. Ya, rezeki itu jangan cuma diartiin ini nih, ini apa nih? Wah. Jari ini. Ketahuan cewek matre ya. Jadi rezeki itu bukan cuma uang, rezeki bukan cuma fulus, rezeki itu banyak. Badan yang sehat, rezeki. Rumah nggak kebocoran aja, rezeki. Ibu masih bisa jalan kaki, ngaji, kemari dengerin tausiah, itu juga rezeki. Di rumah suami ganteng, itu juga rezeki. Yang suaminya jelek, musibah. Jadi semua rezeki Ibu. Dan Allahu Akbar walillahilham. Allah itu maha menetapkan dan mengukur rezeki masing-masing hambanya. Udah cukup. Allah itu udah ukur, Allah udah taker kata orang Betawi mah. Udah proporsional bahasa milenialnya begitu. Contoh, nggak usah jauh-jauh deh. Rezeki sepatu aja. Kan masing-masing ada ukurannya. Bener nggak? Ibu nomornya 38. Saya 43. Ibu jangan maksain pakai sepatu saya, Bu. Koplak. Saya maksain pakai sepatu ibu juga jebol. Jadi masing-masing udah diukur sama Allah. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita menerima, memanfaatkan, menjaga, dan bersyukur dengan apa yang sudah Allah pinjamkan dalam hidup kita. Kenapa saya bilang dipinjemin? Emang cuma dipinjemin? Bener nggak? Ibu nih, Masya Allah, kerudungnya mahal-mahal ya. Hijab harga 300.000, amin nggak sih? Amin. Baju terusan harga 2 juta. Amin. Kaos kaki 5.300. Itu kira-kira ada yang dibawa mati apa kagak semua? Nggak ada Ibu. Biar katanya mahal, cincin, gelang, semua. Ketika kita kembali kepada Allah, makanya doa yang kita baca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya punya siapa? Allah. Punya Allah. Suami dah, suami. Ini pada punya suami nggak? Punya. Punya. Kalau kita punya suami, pan kita sayang sama suami. Saya tanya, suami punya siapa? Punya kita. Punya Allah. Emang situ doang punya suami? Suami punya Allah, sesayang-sayangnya ibu sama suami, suami meninggal. Ibu mau nemenin nggak di kuburan? Kita punya situ tadi. Jadi ternyata semua hanya dititipin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat yang saya baca tadi dalam surat ke-14, surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur itu hatinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih 1.000, alhamdulillah. Jangan melihat tetangga. Ini tadi kita ngomongin masalah rumput. Bukan perkara rumputnya, itu cuma istilah saja. Ternyata Allah itu ketika mengukur masing-masing hambanya, sudah ada porsinya. Nggak usah iri sama urusan orang lain, nikmatin yang udah ada. Hidup itu adalah bagaimana kita menikmati hidup. Permasalahannya adalah satu, ibu mampu bersyukur apa enggak dengan semua yang Allah kasih dalam hidup. Yang suaminya naik motor, alhamdulillah. Jangan lihat yang suaminya naik mobil. Kalau ibu lihat yang suaminya naik mobil, pasti stres, ngiri. Akhirnya susah lihat orang lain seneng, seneng lihat orang lain susah. Yang suaminya naik mobil ya alhamdulillah, betul nggak? Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya naik mobil. Kerja panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Yang suaminya naik motor, alhamdulillah. Bisa jadi ibadah Ustadz. Karena takut hujan sebelum kerja udah saya siapin tuh. Kenapa? Supaya apa? Supaya nggak kehujanan. Pulang kerja suami kehujanan, badan meriang, kan jadi ibadah. Ibu bisa ngerokin, ya nggak? Ngerokinnya aja ibadah ibu. Apalagi ngerokin sambil baca selawat, tambah lagi ibadah. Subhanallah. Itulah hidup ibu ya. Kadang ngelihat orang lain tuh hidupnya lebih indah. Padahal hidup yang paling indah itu adalah ketika kita bersyukur dengan apa yang ada dalam hidup. Itulah hidup yang paling indah. Selalu dekat dengan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang berikutnya setelah kita bersyukur, jangan lupa
Allah itu sangat sayang ketika kita dititipkan musibah. Ibu mikir, aduh hidup belangsang amat nih Ustadz ya. Ya Allah, mana rumah bocor, anak baru nyungsep di got. Laki 2 lebaran nggak pulang-pulang. Itu nama lakinya siapa itu? Mang Toib. Nah, seperti itu saja kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena bagaimanapun itulah cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Pak Ustadz, kapan sih Allah itu rindu sama kita? Ya di saat kita sering lupa sama Allah. Sering lupa sama Allah. Sama Allah ya Ustadz ya. Nah, alhamdulillah Ustadz Zaki tadi telah menjelaskan tentang rezeki yang sudah diatur oleh Allah. Kadang-kadang kita nggak fair atau nggak adil ya Ustadz ya. Betul. Ketika ada orang dikasih rezeki oleh Allah, kita iri. Betul. Tapi ketika orang dikasih musibah oleh Allah, oh kita tepuk tangan. Kita nggak iri. Oke, Ya nggak? iya, Gitu iya, kan? benar, Gitu benar. kan. Nah, berikutnya Ustadz Zaki insya Allah akan melanjutkan ceramahnya, Ya. yaitu tentang musibah. Benar. Dan ada hubungan dengan tema kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terima kasih masih bersama kami di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Nah, tadi di segmen sebelumnya, Ustadz Zaki Mirza telah menyampaikan tausiahnya yang tentunya bermanfaat buat kita semuanya tentang rizki. Allah telah memberikan rizki sesuai takarannya, Ustadz ya. Betul. Ibu-ibu paham, Bu? Jadi kagak boleh tuh iri-iri lagi tuh sama temennya, sama tetangga ya, Bu ya? Biar hidupnya enak dan nyaman tuh, kata Ustadz Zaki Mirza tadi. Dan berikutnya, insya Allah Ustadz akan menyampaikan tausiahnya tentang musibah dan juga manusia terbaik adalah manusia yang selalu bersyukur. Oke. Betul, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Siap. Ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saking kita nggak pernah ingat sama Allah, saking seringnya lupa sama Allah, dapat rezeki nggak bersyukur, dapat uang nggak pernah sedekah, dapat harta apapun kita lupa sama saudara dan tetangga. Sering banget lupa sama Allah. Saking sering kita lupa sama Allah, sampai Allah yang kangen sama kita. Paham Ibu ya? Kitanya sering lupa, yang kangen malah Allah. Saking kangennya Allah sama kita, Allah ngundang kita nih. Allah ngundang kita lewat apa? Dititipin musibah dalam hidup kita. Musibah itu bentuk undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau Allah saking kangennya sama kita. Nih Mpok Encum nih, contoh nih misal ada namanya Mpok Encum nggak di sini? Nggak ada ya? Ya Allah nih Mpok Encum lupa dagang nasi uduk dapat rezeki lupa sama Allah. Allah kangen sama Mpok Encum. Mpok Encum dipanggil sama Allah lewat musibah apa? Gerobaknya hilang. Kan bisa jadi begitu ya. Nah, ketika gerobak hilang dia marah-marah. Wah, gerobak saya hilang. Wah, Allah nggak adil. Padahal Allah lagi ngundang. Supaya apa? Supaya Mpok Encum mau datang sama Allah. Hamba yang paling mulia adalah hamba yang ketika diberikan musibah, dia datang kepada Allah. Bisa jadi selama ini kita sombong, iri, dengki, angkuh, mobil hilang. Betul nggak? Motor hilang, rumah kebakaran. Itulah cara Allah mengundang kita. Ketika kita ingat sama Allah saat itu dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah senang banget, Allah bahagia banget, ya Allah hambaku kembali kepadaku yang selama ini sombong. Allah itu paling sedih sama siapa? Allah itu paling sedih, udah diundang, dikasih musibah, masih sombong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. Ini apal ujungnya doang kayaknya ini. Nah, maka sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang ketika dia mendapatkan rezeki, rezeki menurut dia bukan hanya bahagia. Rezeki tidak selamanya dalam bentuk anugerah, tapi bisa jadi
Bahkan musibah itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Musibah itu rezeki yang mahal. Karena dengan rezeki kita jadi ingat sama Allah. Selama ini kita lupa. Makanya hidup mah bersyukur aja dah. Bersyukur aja udah ibu, ucapin alhamdulillah, alhamdulillah. Mau Allah kasih apapun alhamdulillah. Yang penting kita ini berusaha. Punya suami harus dijagain, punya usaha harus dikembangin. Itu usaha ibu. Punya jabatan harus amanah. Berikan yang terbaik, al-insanu bitadbir, wallahu bitaqdir. Kewajiban manusia itu berusaha, yang nentuin hasilnya siapa? Allah. Kenapa orang sering bunuh diri? Padahal dia pinter, ilmunya banyak, kuliah nggak nanggung-nanggung, S1 kelar, S2 rapi, S3 rapi. Biar kata pinter, biar kata cerdas, tapi kalau hatinya tidak cerdas menata, hatinya tidak mampu dekat dengan Allah, bunuh diri. Kenapa? Karena dia kepengen hasil sesuai dengan usaha dia, ibu. Padahal Allah itu maha menentukan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi ternyata apa yang sudah Allah kasih sekarang, kewajiban kita hanya bersyukur. Yang berikutnya, kalau hidup mau berkah, ini yang mahal. Hidup berkah. Semua orang bisa kaya, tapi nggak semua orang kaya itu bisa berkah. Betul. Berkah itu nggak diukur dari harta, ibu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul beliau bersabda, baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi kata Rasul, rumah yang jadi surga, rumah yang berkah nggak diukur dari berapa meternya, dari berapa tingkatnya. Tapi rumah yang jadi surga itu adalah rumah yang di dalamnya dekat dengan Allah Subhanahu. Ada suami istri tinggal di rumah ala kadarnya. Ukurannya namanya 4L. Lu lagi. Di ruang tamu geser-geseran sama bininya, lu. Keluar kamar mandi, bininya lagi, lu lagi. Tapi karena ketika sholat berjamaah, Allahu Akbar, kata suaminya. Istri yang ngikut, Allahu Akbar, biar kata rumah sempit, ya Allah, alhamdulillah, hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sorga tuh rumah, ya nggak? Udah urusan tetangga sama tetangga, rezeki udah diatur, jangan puyeng sama urusan tetangga. Apa yang dia punya belum tentu pas buat kita. Apa yang kita punya belum tentu pas buat dia. Yang paling pas itu ukurannya apa? Ukuran yang sudah Allah kasih. Kadang manusia kalau dikasih lebih, diturutin sama Allah, belum tentu pas ukurannya. Bisa jadi Allah nahan dulu nih, di hold sama Allah. Udah triplek aja dulu, jangan pakai batako. Ntar kalau pakai batako lo sombong. Tuh. Jadi ada hikmahnya. Nah, maka dari itu yang ingin saya sampaikan adalah nikmati saja ukuran yang sudah Allah pinjemin dalam hidup kita. Itu yang paling nikmat, ibu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Urusan dunia lihatnya ke bawah. Urusan akhirat boleh lihat ke atas. Kalau urusan dunia lihat ke bawah maksudnya apa? Ya Allah Pak Ustadz, saya biar kata masih susah hidup ala kadarnya, yang penting sehat. Bisa sholat berjamaah ke masjid. Bisa datang studio sini. Bisa ke studio. Dengerin tausiah, alhamdulillah. Dia kata naik mikrolet, Ustadz nggak apa-apa. Naik mikrolet, alhamdulillah. Pak Ustadz, yang penting saya bisa ngaji. Tuh tetangga sebelah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, udah diabetes, jantung koroner. Udah ngejoprak aja Pak Ustadz, alhamdulillah saya bisa jalan. Tuh lihat. As-sihhatu tajun ala ru'usi sihah la yaraha illal marad. Sehat itu mahkotanya manusia, ibu. Sehat itu rezeki. Ibu kemari karena sehat. Bener gak? Lah ayo kemari. Kalau lagi sakit susah, ibu. Makanya kalau jalan-jalan jangan cuma ke tempat-tempat rekreasi. Sekali-kali supaya ibu bersyukur, nggak iri sama tetangga jalan-jalan ke rumah sakit. Masuk ruang UGD, lihat tuh orang yang udah pada diinfus, bener nggak? Hidung ada selang, Ya Allah. mulut pakai selang, semua dari selang. Untung tuh selang kecil. Bagaimana selang yang buat nyiram tanaman tuh ya? Bersyukur, dan terus bersyukur. Itulah kunci berkah dunia akhirat. Masya Allah, luar biasa. Gimana Bu, udah paham Bu? Udah ngerti? Jadi harus bersyukur Bu ya.
manusia terbaik adalah manusia yang bersyukur. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Zaki Mirza, yaitu kita lebih sering lupa kepada Allah ya Ustadz ya. Benar. Allah rindu kita, Allah kangen kita, kadang-kadang kita dihadirkan musibah Ustadz. Benar. Tapi kalau iman kita nggak kuat, akhirnya adanya mengeluh, menyesal, menyalahkan ini itu segala macam. Komplain gitu kan. Lupa Ustadz ya. Iya. Ma musibatin illa bismillah. Tidak ada musibah yang terjadi kepada kita kecuali atas izin Allah. Nah, ibu-ibu, pasti setelah mendengarkan ceramah dari Ustadz Zaki Mirza, ada yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Wah, Masya Allah, 2.200 orang. Ustadz. Ya Allah. Orang semua tuh ya. Ya. Nah, tapi tahan dulu pertanyaannya karena kita akan mempersilahkan untuk pemirsa di rumah yang telah mengirimkan video pertanyaannya kepada kita melalui Instagram di @tomboatirtv. Ini dia videonya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya nama Ocit, umur 40. Saya mau curhat Pak Ustadz tentang masalah rumah tangga saya yang selama ini awal-awalnya harmonis, tapi dengan adanya tetangga baru, rumah tangga kami ada sedikit masalah, sering cekcok, gara-gara tetangga baru itu kalau beli apa-apa selalu memamerkan lah, dan intinya istri saya selalu minta, tapi nggak lihat dengan keadaan suaminya yang hasilnya pas-pasan. Dan kalau anak saya main ke rumah dia, selalu dibilang, emang nggak ada mainan yang sama seperti ini. Akhirnya inti saya selalu menuntut dan menuntut untuk bisa beli barang-barang yang seperti tetangga yang baru itu. Dan kalau udah begini Pak Ustadz, mohon maaf, bagaimana solusinya menghadapi istri saya untuk bisa menjadi orang yang tidak iri hati. Mungkin itu aja Pak Ustadz, minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombo hati, insya Allah selalu di hati. Insya Allah selalu di hati, sama seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Zaki Mirza. Tentunya ilmu-ilmu yang disampaikan tadi selalu di hati ya Bu ya. Amin. Nanti pulang Ya dari Rabb, sini amin. langsung dipraktekkan. Biar nggak iri-irian sama tetangga, biar hati menjadi hati yang bersyukur dan juga menjadi manusia yang terbaik. Nah Ustadz, tadi kita telah melihat bersama-sama video pertanyaannya. Intinya awalnya rumah tangganya itu baik-baik saja. Terus punya tetangga yang beli ini, beli itu dan sebagainya. Akhirnya istrinya iri. Benar. Dan ini menjadi pengalaman buat saya juga. Dulu sempat diskusi dengan salah satu pejabat. Kenapa sih pejabat-pejabat tuh gajinya udah besar segala macam tapi kok masih korupsi? Ternyata ada yang cerita bahwa kadang-kadang tekanan itu bukan dari dirinya, tapi bisa dari sekitarnya. Mohon maaf, bisa dari istri, dari saudara, apa segala macam. Itu tetangga tuh mobilnya mewah, apa-apa. Masa papa nggak bisa sih beli mobil kayak tetangga kita, padahal kerjanya sama. Akhirnya terpaksa untuk berbuat yang tidak baik gitu Ustaz. Silakan dijawab Ustaz. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa RTV dimanapun Anda berada. Ini zaman sekarang emang lagi banyak musim kompor cawang sumbu pendek. Ya. Jadi orang demen ngompor-ngomporin. Belum puas kalau tetangga iri. Bener gak? Kalau tuh tetangga iri, palanya ternyata cenut, sampai nyungsep, baru ditepuk tangan. Ini orang yang begini nggak akan pernah ketemu hidup berkah. Karena orang yang berkah itu ciri-cirinya adalah dia senantiasa senang ketika orang lain senang. Sedih saat orang lain sedih. Saya mah kalau misalnya ada suami istri, misalnya si bini begini, "Pak, beli dong TV ke tetangga no, gede." Jadi suami mah santai aja. Kita istighfar, nih suami nih ya, istighfar. Tenang aja mah, besok lu gue beliin TV yang paling gede. Besoknya pulang tuh laki. Bininya nanya, "Mana Pak TV?" "No, gue tancepin di lapangan." Lah tuh TV gede kagak? Lah udah paling gede ukurannya. Sampai kegedean. Sampai kegedean.
Jadi suami istri itu konsepnya adalah litaskunu ilaiha. Untuk saling menenangkan, untuk saling ngademin. Yang namanya api kudu disiram pakai air, jangan pakai bensin. Kalau pakai bensin yang terjadi apa? Meleduk. Pokoknya ibu kalau misalnya ada istri marah-marah, ngamuk-ngamuk segala macam, subhanallah, atau suami marah-marah, kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingetin bahwa tidak ada yang dibawa mati di dunia ini selain kebaikan kita sendiri. Ibu ngasih uang 5.000 tapi ikhlas. Mending itu apa ibu ngasih uang 50.000 tapi ngomong kemana-mana. Mending 5.000 tapi ikhlas. Emang ada cuma 5.000 mau diapain lagi? Kan begitu? Jadi begitu ibu, subhanallah. Dalam hidup ini nggak ada habisnya. Kapan kita akan habis memikirkan dunia? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Di saat ajal menjemput. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saat kematian tiba. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Kita banyak dilalaikan sama urusan dunia. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi mumpung masih ada nafas, mumpung masih sehat, mumpung masih dikasih umur, kewajiban suami ajak istri banyak-banyak bersyukur. Pokoknya hidup paling nikmat itu apa yang sudah Allah kasih sekarang. Itu fungsinya imam. Yang namanya makmum kudu ngikut sama suami selama yang diarahkan itu adalah kebaikan. Jadi ibu kalau diajak suami kebaikan itu harus bersyukur. Yang namanya makmum bagian amin doang, yang walad dolin kan imam. Walad dolin. Amin. Makmum boleh nggak amin sebelum imam walad dolin? Nggak boleh. Yang diarahin suami baik, bersyukur, sabar, jangan iri, jaga sholat, jaga doa, urus anak, bimbing anak. Itu kebaikan. Kewajiban istri harus ngikut. Dan yang paling penting jangan lupa suami harus mencontohkan kepada istri rasa bersyukur. Dengan apa? Dengan sikap dan perilaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Seorang suami laki-laki diwajibkan menyelamatkan dirinya sendiri dari api neraka, baru setelah itu keluarganya. Jangan ngimpi punya istri yang solehah kalau suaminya tidak mensolehkan dirinya sendiri. Dengan doa, dengan tahajud, dengan sholat duha, dengan dia tilawah, baca Quran, dengan dia iktikaf di masjid. Supaya apa? Supaya diluluhkan hati si istri. Karena istri itu juga punya Allah, ya. Jadi kalau ibu stres sama suami diomongin susah, marahan dia, jangan curhat sama suami, apalagi sama temen. Curhat sama temen mah sekata-katanya. Lu tenang aja po sama gue mah, urusan rapih, kagak bocor, lagi akur, lantar lagi berantem, tampias bu. Bocor kemana-mana. Kenapa? Itulah manusia. Maka curhat kepada siapa? Kepada Allah. Ada perempuan jihad, ada perempuan istihad, ada perempuan mujahadah. Ini panjang lagi dibahas. Yang pasti perempuan mujahadah itu adalah perempuan yang taat sama suami, tapi ketika sepertiga malam dia bangun, ambil air wudhu, dia sholat tahajud, dia curhat sama Allah. Itulah sebaik-baiknya wanita bagi seorang suami. Masya Allah, jawaban luar biasa. Udah paham bu? Udah ngerti? Jadi intinya sebagai istri juga harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh suami. Dan juga buat kita para lelaki, tentunya juga pemirsa yang di rumah, ternyata salah satu menasihati istri dari cara yang disampaikan oleh Ustadz Zaki Mirza barusan atau jawabannya, dengan cara mensolehkan diri dulu ya Ustadz ya. Betul. Itu insya Allah bisa mengetuk hati istri agar bisa taat kepada kita atau ucapan kita didengar. Ya pemirsa dirahmati Allah, tentunya sekarang nih saatnya saya buka kesempatan untuk ibu-ibu yang cantik-cantik hadir di studio memberikan pertanyaannya. Siapa yang ingin bertanya? Masya Allah. Coba ditahan dulu tangannya, saya pilih nanti dapat hadiah. Nanti foto bareng sama kita ya Ustadz ya? Boleh. Mana ya? Selfie. Mana ya? Nah ini nih,
paling semangat nih kayaknya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Namanya siapa Bu? Saya Ibu Suhartini Ibu dari Suhartini. Majelis Taklim Al Mubarok Cempaka Putih. Ibu Suhartini dari Majelis Taklim Al Mubarok. Tepuk tangan dulu buat Ibu Suhartini. Ya Bu, silakan disampaikan pertanyaannya langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. di sini mau bertanya Pak Ustadz yang mengenai yaitu dengan syirik atau dengki antara tetangga ataupun saudara. Untuk sementara ini saya menghindari rasa syirik saya dan dengki gitu. Tetapi ada orang yang syirik dan dengki kepada saya. Nah, gimana saya untuk mengatasi orang itu agar tidak seperti itu kepada saya gitu aja. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, pertanyaan Ibu Suhartini tadi bahwa kita udah mengendalikan nih hati kita biar nggak sirik dan dengki. Tapi ternyata ada aja tuh orang yang sirik dan dengki kepada kita. Gimana Ustadz? Salah satu fungsi sholat kita, jelas Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat harusnya dengan dia sholat, dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah kenapa kita diarahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan tetangga. Tuh tetangga model bagaimana aja kata Rasul. Mau tuh orang pendendam, mau tukang iri, mau dia baik, kewajiban kita adalah tetap memuliakan tetangga. Peduli amat tuh orang mau bagaimana. Karena kita nggak bisa ngaturin orang Ibu. Yang kita bisa cuma nasehatin dan mengingetin. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam hal kebenaran, saling menasehati dalam untuk tetap sabar. Makanya waqala Nabi SAW, baginda Rasul beliau bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja orangnya yang ngerasa beriman sama Allah, percaya sama hari kiamat, kewajiban dia adalah memuliakan tetangga. Memuliakan tamu, bagaimanapun bentuk itu tetangga. Sampai tetangga yang non-muslim sekalipun, kewajiban kita adalah memuliakan tetangga. Karena kalau ibu di rumah kena musibah, kurang nasi, kurang lauk, pertama kali yang disamperin siapa? Tetangga. Kalau ada musibah juga kebakaran yang nolong tetangga ya Ustadz? Tetangga. Maka Islam ini begitu indah, sudah diatur serapih mungkin. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi manusia mulia dengan memuliakan orang lain. Waqala Nabi SAW, baginda Rasul beliau bersabda, Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kalau ibu mau disayangin sama orang, kuncinya satu, sayangin orang lain dulu. Jangan pernah ngimpi Allah bakal sayang sama kita, kalau sama tetangga aja kita julid. Tahu julid nggak? Sama tetangga aja kita kepo. Maka ibu terserah orang mau iri, yang penting kita lurusin niat. Itu kuncinya. Lurusin niat. Kalau ibu niatnya beli mobil emang karena kebutuhan, bukan karena gengsi dan pengen sombong, insya Allah jadi pahala. Ini yang saya khawatir kalau gini, tidak selamanya orang iri sama kita, dia yang dosa. Enggak. Bisa jadi kita yang niatnya pengen sombong, malah kita yang dosa. Orang lain yang iri, kita yang dosa. Kok bisa Ustadz? Ya niat kita sombong. Benar gak Ibu? Makanya lurusin niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang kalau berbuat baik niatnya harus baik. Enggak ada orang berbuat buruk tuh niat baik. Orang mau ngebegal nih niat Bismillahirrahmanirrahim nawaitu begalun lillahi ta'ala, enggak ada. Kan enggak ada ya. Perbuatannya baik, niatnya pun harus baik. Enggak ada tuh orang ngerampok. Ayo teman-teman kita baca Fatihah, mudah-mudahan yang ngerampok lancar, enggak ada. Jadi ibu niatnya dulu lurusin. Bisa jadi orang sombong gara-gara niat kita emang ingin nyombongin apa yang kita punya. Dan masalah niat gak pernah ada yang tahu kecuali diri kita masing-masing. Jadi gak ada yang tahu. Maka luruskan niat ibu ya. Perkara kalau saya Ustadz niatnya insya Allah beli mobil karena keperluan, gak ada niat sombong. Emang buat suami saya ngantor, ngantar anak-anak sekolah. Bismillah. Adapun orang lain jadi iri, urusan dia sama Allah. Kita doain aja Ustadz ya. Kita doain aja. Semoga dapat hidayah dari Allah ya. Benar gitu. Gimana Bu, udah paham Bu? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Zaki atas jawabannya. Ya. Nah, selanjutnya nih, karena ada kursi kosong nih Ustadz. Wah, kursi Udah kosong. kita
siapin nih. Tentunya ada yang ingin kita undang untuk maju ke depan. Salah satu dari ibu-ibu yang ada di sini. Oh, yang ada di sini? Ya, yang udah menyampaikan tadi udah mau curhat ke saya. Akhirnya saya bilang nanti aja di depan sampaikan kepada Ustadz Zaki. Yaitu Iya. Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi. Tepuk tangan buat Ibu Dewi. Subhanallah. Silakan Ibu. Silakan. Silakan Bu, Bu. silakan Bu, silakan Bu. Mangga Bu, mangga. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu. Ya, Silakan. silakan. Duduk di tengah gini saya jadi nggak bisa nanya. Bisa aja. Diapit sama cowok ganteng. Subhanallah. Bisa aja Ibu dah. Mudah-mudahan gantengnya dunia akhirat ya Ustaz. Amin, amin, Ya amin. Allah, amin. Jadi Ibu yang banyak ngomong ya Ustaz ya. Iya. Ngilangin grogi. Ngilangin grogi. grogi. Makasih Bu tentunya. Nah, ini kesempatan Ibu untuk menyampaikan curhatannya tadi. Insya Allah langsung dijawab oleh Ustadz kita, Ustadz Zaki Mirza. Silakan Bu disampaikan. Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, Iya. mohon izin bertanya. Siap. Ada teman saya di kampung saya itu ada orang ini sangat kaya. Ya pokoknya dia bisa dibilang dia paling kaya gitu. Orang-orang itu semua dekat ke dia. Apa-apa dia kasih. Pokoknya dia mampu lah dalam segala hal. Tapi setiap dia kasih apa dengan orang itu dia selalu ceritakan gitu bahwa oh saya kemarin kan saya begini, pokoknya intinya dia menceritakan apa yang sudah dia berikan. Itu kadang-kadang ke saya begitu ceritanya. Ibu panas nggak? Enggak. Enggak. Kan saya cuma diceritain. Diceritain ya. Jadi menurut saya begitu tuh di dalam Islam bagaimana, dalam pandangan Islam dia kan sudah banyak memberi. Tapi dia ceritakan sama saya. Nah saya juga sebagai pendengar itu gimana gitu Ustaz? Jadi tetangga Ibu tersebut pamer ya. Bisa dibilang mungkin begitu. Mungkin pamer. Terus Pengen- cerita ke Ibu gitu kan. Jadi bedanya tadi kalau Ibu sebelumnya pertanyaannya yaitu gimana caranya orang lain biar nggak sirik kepada kita. Padahal kita udah nggak sirik. Kalau ini beda lagi Ustaz. Diceritain tentang hartanya, pamernya, kebaikannya. kebaikannya gitu. Baik, Gimana baik. Ustaz? Maksud Ibu gimana cara nasehatinnya atau seperti apa Bu? Iya, karena kalau saya ngenasihatin dia kayaknya nggak mungkin karena dia tuh levelnya jauh di atas saya gitu. Levelnya Secara- jauh Ustaz. Secara ekonomi dan dalam segala hal gitu. Level berapa Bu kalau boleh tahu Bu? Oh, pedas dong ya. Nah, caranya jadi pertanyaan Ibu itu sebenarnya gimana ya ngingetinnya gitu ya? Bu, Iya. Gitu gimana? Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini nggak selamanya dinilai benar sama orang lain. Pasti ada aja yang diomongin orang. Orang kalau udah kesel sama orang lain, jangankan orang lain bener-bener salah, benernya aja salah. Benernya aja salah Ustaz. Benernya Nah, salah. kelanjutannya jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu dimati. Kembali di acara Tombo Hati, Insya Allah selalu di hati. Pemirsa dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di sini. Nah, kita Iya. lanjutin nih jawaban yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaki. Iya. Silakan Ustadz. Tadi pertanyaannya pokok intinya gimana ya cara nasihati orang pamer terus kepada kita. Oke. Silakan. Memang perkara kita menerima nasihat orang lain tergantung bagaimana kita menilai orang tersebut ya. Tadi saya bilang kita kalau udah nilai orang lain salah, dinasehatin pun kita akan tetap menganggap bahwa orang itu salah. Itu namanya iri dengki. Bagaimana dengan orang yang selalu menyombongkan kebaikannya? Dia baik, nyumbang di masjid pas hari Jumat gitu ya, sama MC-nya bilang, Pak, tolong Pak, jangan dicatat nama saya Pak, hamba Allah aja. Tapi ada dalam kurung Pak, nama saya juga gitu. Nah itu kan sama aja sebenarnya ya. Makanya gini, kita lihat surat Al-Ikhlas. Ibu pasti hafal semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama suratnya Al-Ikhlas. Tapi apa ada kalimat ikhlas di dalam ayat-ayatnya? Begitulah ikhlas. Orang yang ikhlas tuh nggak bilang, gue ikhlas ya. Kalau orang udah begitu berarti sudah mengurangi pahala ikhlasnya. Apalagi cerita, gue cerita sama lo doang ya.
lu jangan cerita sama siapa-siapa. Padahal dia ngarep supaya diceritain sama yang lain. Ke orang lain cerita gitu juga ngomong. Ke orang lain juga begitu. Gue nggak cerita siapa-siapa. Padahal yang dia ceritain se-RT, begitu semua. Jadi dia pengen kebaikan dia didengar sama orang. Padahal Bu, sebaik-baiknya kebaikan itu adalah kebaikan yang tidak terlihat, ikhlas. Saya tanya sama Ibu, siapa orang yang paling ikhlas di dunia ini? Ayo. Orang yang paling ikhlas di dunia ini, mohon maaf, adalah orang yang ketika dia buang hajat. Udah keluar aja. Iya. Ayo saya tanya, Ibu tadi pagi emang nggak ikhlas? Pan ikhlas sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Nggak ada tuh yang diikutin nih, kemana larinya nih, nggak ada. Begitulah orang ikhlas, Ibu. Dilepas begitu aja udah. Dia menganggap bahwa, ya Allah, kebaikan ini memang hanya untuk Engkau ya Allah. Mukhlishina lahuddin. Apapun yang dia lakukan, dia cuma berpikir, Allah, 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 minallah, fillah, billah, lillah, ilallah. Kita ini berasal dari Allah. Hidup untuk Allah, suatu saat kembali juga untuk Allah. Itulah kenapa pas sholat di doa iftitah kita baca innal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua hanya untuk siapa? Allah. Jadi kalau ibu mau punya kebaikan, mau ceritain ke orang, astagfirullahaladzim, istighfar, tapi titik jangan koma. Kan yang sering habis istighfar koma. Astagfirullahaladzim, ngomong-ngomong masjid itu nggak ada menaranya kalau nggak ada gue. Nah, kenapa? Mengurangi pahala ibu. Dan kebaikan yang terus disembunyikan kata baginda Rasulullah, itulah yang akan meringankan sakaratul maut kita. Jadi tangan kanan ngasih, yang kiri nggak tahu. Ya, itu yang susah ibu. Ini yang ngasih, yang berat nih, udah mau cerita aja kemana-mana. Wah, orang harus tahu nih gue ngasih 1 juta nih. Kemarin aja si Mpok Minah Gopek ngasih tahu, masa gue kagak? Kenapa? Orang mah biarin aja. Yang penting bagaimana kita menjaga keikhlasan kita. Dan menjaga keikhlasan itu perlu belajar ibu ya. Nah ibu sebagai orang yang dengar, kan mau nasihatin. Kewajiban kita cuma nasihatin. Pok, kalau bisa mah kebaikan jangan diceritain. Terus bagaimana kalau katanya buat contoh Pak Ustadz? Kan ya, begitu ya ibu ya? Buat contoh. Kalau kebaikan dengan contoh itu, kalau dilihat sama orang nggak sengaja, ya udah alhamdulillah. Itu buat contoh. Nah, kadang ada yang bilang begini, Pak Ustadz, gimana kalau untuk tahadus bin nikmah? Tahadus bin nikmah itu artinya kita ngomongin kebaikan, kebaikan kita buat jadi pelajaran orang lain. Supaya dia jadi manusia baik. Nah, lagi-lagi tergantung niat ibu ya. Yang paling tahu ketika kita ngungkapin kebaikan kita sama orang lain, niatnya sombong, niatnya buat orang lain jadi belajar. Yang paling tahu sekali lagi bukan orang lain, tapi siapa? Allah dan diri kita sendiri. Makanya kalau ada kebaikan silahkan diceritain, tapi tadi lurusin niat. Khawatir. Saya mah khawatir banget bu, ikhlas tuh tipis banget ya. Kita niatnya ikhlas. Niatnya nggak pengen orang lain tahu, tetapi ketika cerita orang lain tahu, ada sedikit plek aja niat sombong, hilang semua pahalanya. Makanya untuk menjaga itu, sebaik-baiknya kebaikan adalah kebaikan yang kita jaga dalam hati, cuma Allah yang tahu. Pun niatnya untuk orang lain supaya jadi contoh buat mereka, itu kembali ke niat diri masing-masing. Gitu ibu ya. Gimana bu, udah paham bu? Paham. Ada nanya lagi nggak? Oh, kalau boleh? Boleh, silakan, Boleh. masih ada waktunya. Masih ada, silahkan. Ini Ustaz, tetangga saya lagi nih ya. Tetangga ibu, tetangganya banyak ya? Banyak. Teman-teman deh, Oh, teman teman. deh. Jadi saya punya 2 teman. Teman saya ini dua-duanya baik, dua-duanya bagus kalau menurut saya. Pokoknya pokoknya bagus banget deh. Dua-duanya merawat orang tuanya. Yang satu orang tuanya ya masih sudah tua tapi sehat. Yang satu lagi sudah tua dan sakit-sakitan. Yang sakit-sakitan ini kan punya banyak saudara dia, selain dia anak, katakanlah dia anak bungsu dari 7 bersaudara. Saudaranya itu semuanya menghujat, yang menuduh begini begitu, pokoknya banyak deh yang mau ngambil harta orang tua dan sebagainya. Padahal ibunya sudah sangat tidak berdaya gitu. Sakit, dan mereka tidak tahu menahu dengan maksudnya si adeknya tadi yang ngerawat terserah aja gitu. Ya berarti kan tidak dapat reward ya, malah dihujat. Yang satu lagi dapat ibu lebih sehat,
malah saudaranya semua mendukung, malah diumrohin dan sebagainya sebagai bentuk penghargaan mereka telah merawat ibu mereka gitu. Dan dia iri yang ini, maksudnya yang tadi kok gue maksudnya ngurusin ibu udah susah-susah malah dikatain ya kalau dia malah diumrohin malah itu gimana Ustadz, dosa nggak? Yang mana yang dosa? Iya yang tadi yang udah jatuh ketimpa tangga. Oh, makanya gini Ibu, hidup itu tergantung tujuan hidup kita apa. Kenapa orang banyak kecewa? Kenapa banyak orang sakit hati? Karena dia cari harta. Ketika harta nggak dapet, dia sakit hati. Pasti sakit hati Ibu. Ibu misalnya pergi ke sini gitu ya. Pengen foto sama Ustadz Holidi, sama Ustadz Jaki. Tujuannya nggak dapet foto nih. Kamera Ibu baterainya habis. Mana nyicil belum lunas. Pulang nggak dapet foto, kecewa apa enggak? Kecewa, karena tujuannya beda. Tapi kalau tujuannya lillahi ta'ala, karena Allah, tuh nggak akan pernah kecewa manusia. Kenapa? Semua udah diatur sama Allah. Makanya tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hidup kalau pengen cari penilaian orang mah nggak ada habisnya Ibu. Karena orang menilai hidup itu satu dengan yang lain saling berbeda. Ada yang cuma nyari harta, ada. Ada yang kepengen nyari jabatan habis-habisan, ada. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah yang menjadikan hidup ini sebagai jembatan untuk menggapai akhirat yang lebih baik. Ketika ada dunia, alhamdulillah. Ketika nggak ada, dia nggak kecewa. Ketika dikasih jabatan, dia amanah, alhamdulillah. Ketika jabatan itu diambil sama orang lain, dia nggak kecewa. Kenapa? Semuanya karena Allah. Itulah kenapa kita harus yakin bahwa inna dina indallahil Islam. Agama Islam itu mengajarkan kita untuk senantiasa damai dalam hidup. Terserah hak orang lain kok memperlakukan kita seperti apa ya. Orang mau benci, orang mau iri sama kita, itu hak orang lain. Tapi yang pasti kita nggak pernah capek berusaha jadi orang baik kepada siapapun. Jadi orang baik zaman sekarang susah Ibu. Serba salah. Serba salah. Iya. Komen aja. Komen aja. Kita ngupload ayat, dibilang sok-sok jadi ustazah. Terus kita ngomen, alhamdulillah lagi jalan-jalan, dibilang sombong. Bener nggak? Itulah nggak usah pakai handphone aja Ustadz, gitu kan? Lebih serba enak. Salah ya. Serba salah. Jadi intinya harus kita melakukan yang terbaik, niatnya baik ya Ustadz ya. Betul. Gak usah terlalu peduli omongan orang, penilaian orang. Ikhlas lillahi ta'ala. Masya Allah, jawaban luar biasa. Gimana Bu? Udah lega Bu? Lega, puas. Mau tanya lagi alamat Terima kita kasih atau banyak. nomor HP saya? Buat kirim-kirim makanan ke rumah boleh Bu? Oh iya. Ya makasih Bu udah hadir dan maju di hadapan kita untuk memberikan pertanyaan. Tadi sudah dijawab. Terima kasih juga kepada Ustaz Zaki Mirza. Sama-sama. Sahabat saya yang telah hadir bersama kita ini dan juga banyak memberikan ilmu kepada kita. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara nih Ustaz. Sudah 1 jam bersama. Sekali lagi saya mengingatkan kepada pemirsa di rumah, jangan lupa follow Instagram kami di @tomboatirtv. Insya Allah hadir dengan informasi dan juga ilmu-ilmu bermanfaat di dalamnya. Sekali lagi follow di @tomboatirtv. Jadilah manusia yang terbaik, yaitu manusia yang bersyukur. Bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menenangkan hati dengan ingat mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang hidup pasti akan mati atau meninggal ya Ustadz ya. Dan juga tetaplah berbuat baik, karena yang abadi adalah kebaikan amal soleh yang dibawa mati. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami mengucapkan terima kasih telah menemani kami. Dan juga Ibu Studio, terima kasih banyak. 1 jam kita telah bersama. Saya dan juga segenap kru RTV mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan bersama kami. Sampai ketemu di hari esok di jam 7 pagi di RTV Tombo Ati RTV. Insya Allah selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, doa Ustaz. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Allah, pada saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kehinaan ya Allah. Amin. Hidup kami berlumur dosa, Allah. penuh dengan khilaf. Ya Allah. Betapa sering mulut ini menyakiti orang lain ya Allah. Bergibah, bahkan memfitnah saudara kami sendiri. Ampuni dosa kami ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabb, andai saja Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami pasti bingung dan entah kemana kami harus berlari mengejar ampunan itu.
Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, tetapkan hati kami, kuatkan hati kami untuk menjadikan Engkau sebagai tujuan hidup kami ya Allah. Ridho-Mu yang kami cari ya Allah. Husnul khatimah yang menjadi mimpi-mimpi kami ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Ya Allah, kami mohon dari hati kami yang paling dalam ya Allah. Terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau terus menerangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.